Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Yuniastuti dengan NIM FT06222027 dari Prodi S1 Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai JRE atau Juvenile Rheumatoid Arthritis dan cara pencegahannya. Juvenile Rheumatoid Arthritis atau Juvenile Idiopathic Arthritis adalah gangguan inflamasi kronis yang paling umum terjadi pada anak-anak. Ditandai dengan adanya artritis atau inflamasi pada sendi yang berlangsung lebih dari 6 minggu dengan etiologi yang tidak diketahui. JIE atau JRE termasuk dalam kelompok penyakit autoimun yang tidak memiliki pemeriksaan penunjang spesifik untuk diagnosis. Dan berikut penjelasannya. Selanjutnya adalah faktor risiko. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan JRE atau JIE yaitu yang pertama adalah usia. Usia pada umumnya terjadi pada anak-anak di bawah 16 tahun dan yang kedua itu jenis kelamin. Lebih umum terjadi pada perempuan dibanding anak laki-laki. Dan yang terakhir itu riwayat keluarga. Selanjutnya adalah riwayat keluarga. Adanya anggota keluarga dengan penyakit autoimun lebih cenderung beresiko tinggi. Penyebabnya adalah faktor genetik. Yang pertama, terdapat asosiasi dengan gen HLA seperti HLA-B27 dan gen non-HLA yang mempengaruhi respon imun. Dan yang kedua itu faktor lingkungan seperti stres, infeksi, dan faktor seperti merokok selama kehamilan dapat berkontribusi terhadap resiko terjadinya JRE dan JIE. Gejala klinis pada anak biasanya itu bervariasi, contohnya nyeri sendi pada pagi hari, dan yang kedua itu pembengkakan dan kemerahan pada sendi. Lalu terjadi kekakuan sendi terutama setelah tidur atau duduk lama. Dan yang selanjutnya adalah demam ringan, lalu terjadi ruam kulit, kelelahan dan penurunan berat badan, dan yang terakhir mungkin terjadi keterlibatan organ lain seperti hati dan mata. Gejala lain dari JRE yaitu deformitas sendi, gangguan gait atau perubahan cara berjalan, dan pembekakan kelenjar getah bening. Berikut pencegahannya. Pencegahan dari JRE. Yang pertama adalah pendidikan keluarga. Edukasi orang tua dan anak tentang JRE termasuk gejala dan perawatan yang diperlukan. Dan yang kedua, deteksi dini. Rutin melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi gejala awal seperti nyeri sendi, pembengkakan, atau kekakuan. Dan yang ketiga adalah gaya hidup sehat. Memastikan anak menjalani pola makan seimbang dan aktif secara fisik untuk menjaga kesehatan sendi. Dan yang keempat, hindari faktor pemicu. Mengenali dan menghindari faktor yang dapat memperburuk gejala seperti infeksi dan stres. Ada juga penanggulangan dini. Yang pertama adalah konsultasi medis. Segera berkonsultasi dengan medis, dokter anak, atau rheumatologis jika ada gejala yang mencurigakan. Kedua, pengobatan. Menggunakan obat antiinflamasi non-steroid atau obat imunosupresif sesuai anjuran dokter untuk mengurangi peradangan. Dan yang ketiga, rehabilitasi. Melakukan terapi fisik untuk meningkatkan fleksibilitas anak dan kekuatan otot di sekitar sendi yang terkena. Yang keempat adalah dukungan psikologis, memberikan dukungan emosional dan psikologis untuk membantu anak menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh penyakit ini atau gejala ini. Dan yang kelima, mentoring berkala, melakukan pemeriksaan berkala untuk memantau perkembangan penyakit dan efektivitas pengobatan. Dengan langkah-langkah ini diharapkan JRE atau JIE dapat dikelola dengan baik sehingga anak tetap dapat beraktivitas dan menjalani kehidupan dengan normal. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.